ketika demokrasi itu dijadikan sebuah teori dalam ilmu politik, ada 6 syarat setidaknya dari demokrasi. Nah, bro. 6 syarat dari demokrasi. Ada teoritisi namanya Henry B. Mayo. Nah, si Mayo ini bilang paling tidak ada 6 nilai dari demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan secara damai. Jadi dalam demokrasi itu konflik itu biasa. Perselisihan itu adalah suatu hal yang biasa, tetapi penyelesaian konfliknya secara damai. Yes. Makanya akhirnya ada musyawarah, ada tools-tools dalam demokrasi, itu ada musyawarah, ada institusi-institusi demokrasi kayak eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan media. Nah, kenapa media disebut sebagai pilar kelima demokrasi? Ya karena itu. Karena dia punya upaya atau punya peran dalam menyelesaikan konflik secara damai. Jangan sampai ada perang, kemudian gencatan senjata, hal-hal yang sifatnya fisik dan kekerasan. Gitu. Nah, itu nilai demokrasi yang pertama. Kemudian yang kedua, demokrasi itu menjamin terselenggaranya perubahan secara damai di satu masyarakat yang sedang berubah. Menjamin terselenggarakannya perubahan secara damai. Intinya damai lagi gitu kan. Intinya tadi juga perselisihan diselesaikan secara damai. Perubahan. Nah, masyarakat yang sedang berubah itu juga terselenggarakannya perubahan secara damai, misalnya perubahan atau peralihan pemimpin. Kalau di banyak tempat, misalnya negara-negara yang tidak menganut demokrasi, rajanya meninggal, kemudian sering kita lihat di film-film kan, terus kemudian ada konflik yang pada akhirnya berdarah-darah. Nah, kalau di demokrasi itu tidak dianut. Nah, dia menjamin terselenggarakannya perubahan di dalam masyarakat itu secara damai. Perubahan itu konteksnya untuk kekuasaan saja atau perubahan budaya misalnya, itu bisa? Semua. Semua perubahan. Ya, jadi ini kan tadi saya udah bilang demokrasi ini kan adalah sebuah sistem pemerintahan ya. Jadi dia harus menjamin publiknya itu menyelenggarakan perubahan dalam banyak hal, kayak transisi kita waktu tahun 98, semuanya melibatkan sesedikit mungkin kekerasan sebenarnya. Demokrasi itu semangat mereka adalah pelibatan publik dan terselenggaranya segala hal itu dengan damai. Sebenarnya gitu. Nomor 2, kata kuncinya adalah perubahan secara damai. Oke, kemudian yang nomor 3 adalah pergantian pemimpin secara teratur. Jadi ada periodisasi si pemimpin itu memimpin. Jadi kayak di Undang-Undang Dasar kita juga itu ada presiden 5 tahun sekali, kepala daerah 5 tahun sekali. Jadi sirkulasi kekuasaan itu harus ya. Dan itu temponya ditentukan. Tidak ada presiden seumur hidup? Nggak ada. Kalau di demokrasi nggak ada. Dulu? Makanya disebut ketika dia menasbihkan dirinya sebagai presiden seumur hidup, disebut sebagai demokrasi terpimpin, yang oleh banyak teoritisi menyebut itu bukan demokrasi. Nah, karena terpusat di satu orang, nggak ada rencana untuk tidak ada pergantian pemimpin selama beberapa lama. Oke. Yang keempat adalah membatasi pemakaian kekerasan secara minimum. Membatasi secara minimum. Kekerasan secara minimum. Oke, aparat negara yang memegang yang memegang kewenangan untuk pegang senjata itu cuman 1% dari total penduduk misalnya. Nah, jadi penggunaan kekerasan itu sulit untuk menangani sesuatu karena kan sebenarnya yang diinginkan di sini adalah damai kan. Ketika misalnya ada penggunaan kekerasan yang boleh optimal dari negara, itu akan jadi permasalahan. Jadi apakah ada alat negara yang memegang fungsi untuk penggunaan kekerasan ini? Ada, tapi sangat minimum. Itu diatur dan dibatasi sehingga kekerasan agak sulit terjadi gitu ya. Iya, kekerasan itu baik oleh negara maupun di masyarakatnya itu sangat dibatasi. Kalau enggak emang sesuatu yang sangat-sangat perlu banget untuk penggunaan kekerasan itu diusahakan jangan deh gitu. Itu semangatnya demokrasi. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Jadi ini nilai demokrasi yang kelima. Keanekaragaman. Jadi si demokrasi ini
mengakui adanya keanekaragaman. Mau ada pemikiran radikal ya itu bagian dari keragaman gitu. Berarti di accept juga berarti. Seharusnya dia menjadi sebuah varian di dalam masyarakat, tetapi sejauh dia tidak melakukan kekerasan dan tidak melanggar nilai-nilai damai tadi, atau mereka adalah kelompok yang ingin melakukan kekerasan secara masif, yaitu jadi melanggar nilai demokrasi. Tetapi kalau soal pemikiran, ada yang berpikir saya misalnya dengan Hendy berbeda pandangan, yaitu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Keanekaragaman pemikiran, keanekaragaman ras, suku, dan apapun itu di dalam demokrasi dianggap wajar, dan orang-orang yang tidak dapat menerima perbedaan atau keanekaragaman itu perlu ditanyakan kembali ke pemahamannya terhadap demokrasi. Bagaimana ketika pada saat lampau Indonesia sempat mengalami sebuah agama yang tidak diterima di Indonesia, itu gimana? Ini nggak nyambung dong artinya. Iya, jadi nggak dapat dong. Iya betul. Kan ada kita ini ada 6 dan nggak bisa dipisahin satu sama lainnya. Ya, harus dia 6 ini sebuah negara baru bisa disebut demokratis apabila dia 6 ini terpenuhi semuanya. Nah, ketika misalnya tadi kita sempat di awal saya nyebut ada monarki konstitusional, kemudian ada demokrasi konstitusional. Demokrasi si 6 ini terframing oleh konstitusi atau oleh aturan. Nah, di aturan ini ada aturan tentang bagaimana kita beragama. Jadi ada orang yang bilang, oh demokrasi kita adalah demokrasi yang bebas tetapi di dalam frame Pancasila, misalnya seperti itu. Nah, frame-nya itu apa gitu? Nilai dasarnya memang si 5 ini, tapi konstitusinya apa? Kemudian ada aturan-aturan turunannya gitu. Tapi sepanjang itu hanya perbedaan cara beribadah, kemudian tidak menimbulkan kekerasan, kemudian tidak ada persekusi, harusnya nggak ada masalah. Tetapi yang kemudian jadi persoalan adalah kelompok-kelompok tertentu tidak dapat menerima kalau ada perbedaan nilai dasar dari agama yang bersangkutan. Tetapi sejauh ini di Indonesia ada 6 agama yang hidup, dan setelah konflik ekonomi yang dibungkus syarat beberapa waktu yang lalu, itu sepertinya untuk konflik yang pure karena agama gitu ya, karena muatan agama, karena perbedaan agama kayaknya enggak. Ya, selalu kita lihat yang ada di Indonesia akar konfliknya adalah ekonomi. Oke, yang ke-6 sekarang. Oke. Terakhir. Yang ke-6 saya harus lihat contekan. Karena ini teori ya, nanti kalau salah. Ya, terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Menjamin tegaknya keadilan. Ya, jadi betul. Hukum menjadi tools yang paling penting di dalam proses demokrasi. Yang tadi itu frame-nya. Siap.